Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Anggraini. Saya dari Prodi D3 Keperawatan Belitung, Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem muskuloskeletal. Di sini saya sudah memiliki gambar-gambar serta sudah saya beri nama di setiap bagiannya dari sistem tersebut seperti ini. Yang pertama adalah bagian skeletalnya yang bagian depan. Di sini sudah saya beri nama-namanya. Seperti yang pertama ada skull yang bagian ini atau tulang tengkorak dan tulang leher. Lalu ada tulang rusuk, tulang dada, tulang belakang, tulang pinggul, tulang ekor, tulang kemaluan dan lain-lain seperti gambar ini. Ini untuk bagian tampak bagian depannya, sedangkan untuk tampak bagian belakangnya seperti ini. Untuk tampak bagian belakangnya itu tidak jauh berbeda dari yang tampak bagian depan, juga terdapat kosa pubis, isium seperti ini. Ini tampak bagian belakangnya. Selanjutnya saya akan membacakan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Yang pertama, skull atau tulang tengkorak. Tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang atau mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksial. Yang kedua, tulang leher. Tulang leher berfungsi sebagai penyokong leher dan kepala, membentuk struktur leher, terlibat dalam pergerakan kepala dan leher, menjaga stabilitas dan pergerakan kepala, serta melindungi bagian saraf dan pembuluh darah. Yang ketiga ada tulang rusuk. Tulang rusuk dan tulang dada atau ribs dan sternum berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Selanjutnya ada tulang belakang atau vertebrae. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada kosa atau tulang pinggul yang berfungsi sebagai bagian untuk menahan beban tubuh baik ketika keadaan statis, misalnya posisi berdiri, maupun ketika keadaan dinamis, misalnya berjalan. Selanjutnya ada sakrum, yaitu tulang ekor yang bertugas menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk. Selanjutnya ada pubis yang berfungsi untuk melindungi organ seksual dan reproduksi bagian dalam. Selanjutnya ada pubis simenis yang berfungsi atau tulang kemaluan yang berfungsi sebagai tempat duduk atau bergantungnya organ reproduksi, melindungi organ reproduksi dari benturan luar, serta menampung sperma yang telah matang. Selanjutnya ada ischium. Ischium yaitu tulang yang menopang berat badan Anda saat duduk, sehingga sering disebut dengan tulang duduk. Posisinya berada di bawah ilium dan di samping pubis. Selanjutnya ada calvicula. Calvicula berguna sebagai pengganjal untuk menjauhkan anggota gerak atas dari bagian dada supaya lengan dapat bergerak leluasa, meneruskan goncangan dari anggota gerak atas ke kerangka tubuh atau aksial. Selanjutnya ada humerus atau tulang lengan. Tulang lengan menjadi tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut. Selanjutnya ada uina atau tulang hasta, berfungsi untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Selanjutnya ada radius yang berfungsi untuk menjadi penyusun kerangka lengan bawah sebagai bagian dari kerangka alat gerak atas manusia, atau sebagai tempat melekatnya otot-otot lengan bersama dengan tulang hasta menyusun lengan bagian bawah. Radius ini biasa disebut dengan tulang pengumpil. Selanjutnya ada karplas. Karplas berfungsi sebagai pergelangan tangan, digunakan sebagai penghubung jari pada ujung bawah dengan tulang pangkal lengan. Selanjutnya ada metacarpals. Fungsi dasar dari metacarpals adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari, membentuk kerangka tangan. Selanjutnya ada phalanges.
Fungsi tulang jari adalah untuk membentuk struktur dari jemari. Selanjutnya ada femur atau tulang paha yang berfungsi menjadi tumpuan seluruh badan. Selanjutnya patella. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Selanjutnya tibia. Tibia berfungsi sebagai menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Selanjutnya fibula. Fibula berfungsi untuk menstabilkan kaki bagian bawah. Selanjutnya ada talut, berfungsi sebagai menopang kaki terutama tulang tungkai dan paha. Selanjutnya ada metatarsal yang berfungsi sebagai penahan beban utama di kaki saat berdiri atau berjalan. Selanjutnya ada phalanges yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat berjalan. Phalanges ini ada yang untuk tangan sama ada yang untuk kaki, soalnya kan namanya tulang jari kaki. Begitu. Selanjutnya untuk yang bagian belakangnya itu ada ubun-ubun. Ubun-ubun bertempat di bagian tengah atas kepala dan melebar hingga ke setengah kepala. Sama saja fungsinya seperti tulang-tulang tengkorak lain yang ini melindungi otak. Tulang ubun-ubun menjadi sangat rawan pada bayi yang baru lahir karena sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Karena mempunyai peran menjaga otak tengah atau midbrain dan otak belakang. Tulang kepala belakang atau occipital mempunyai bentuk seperti cawan. Tulang kepala belakang berfungsi sebagai tempurung, melengkung, dan berongga. Bertugas melindungi otak di kepala belakang dan organ-organ dalam telinga. Sangat penting perannya karena juga berfungsi meminimalisir dampak ketika terjadi benturan dan trauma pada kepala. Selanjutnya ada second cervical vertebrata. Gerakan menggunakan kepala terjadi terutama melalui fleksi dan ekstensi pada sendi atlano-occipital antara atlas dan tulang occipital. Namun, tulang belakang leher relatif dapat bergerak dan beberapa komponen dari gerakan ini disebut oleh fleksi dan ekstensi kolom vertebral itu sendiri. Pergerakan antara atlas dan tulang occipital ini sering disebut sebagai sendia karena sifatnya yang mampu menggerakkan kepala secara naik turun. Selanjutnya ada clevisle. Bentuk tulang ini adalah memanjang dan posisinya melintang, menghubungkan tulang dada dengan lengan. Salah satu fungsi penting tulang selangka adalah menopang lengan agar bisa bergerak secara leluasa. Selanjutnya ada 12 thoracic vertebrata atau tulang punggung memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang terdiri dari saraf-saraf yang mengirimkan dan menerima pesan antara otak dan tubuh, sehingga memungkinkan fungsi organ yang sehat serta pengendalian gerakan. Yang keenam ada first lumbar. Tulang belakang lumbal adalah tulang punggung pada bagian bawah dan berjumlah 5 buah. Selanjutnya ada ribs atau tulang rusuk untuk melindungi dada, paru-paru, jantung, hati, dan organ dalam lainnya di rongga dada. Selanjutnya ada kosa, berfungsi sebagai penyangga organ di area perut. Lalu ada sakrum, tulang ekor, bertugas menjaga keseimbangan ketika seseorang dalam posisi duduk. Dan ada coccyx, yaitu tulang ekor, berfungsi untuk menyangga tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Selanjutnya ada ischium, yaitu tulang yang menopang berat badan saat duduk. Lalu ada pubis yang berfungsi untuk melindungi alat atau organ reproduksi. Selanjutnya ada calcaneus yang berfungsi menyangga berat badan terutama ketika saat berjalan atau berdiri. Selanjutnya ada cervical vertebrae berfungsi untuk menampang dan member stabilitas pada kepala yang memungkinkan kepala bergerak di semua bidang gerak dan melindungi struktur yang melewati spinal. Selanjutnya ada scapular yang berfungsi untuk menyokong bahu dan membantu menyeimbangkan bahu. Selanjutnya ada acromion scapular atau coracoids proses, yaitu berfungsi untuk menyokong bahu dan membantu menyeimbangkan bahu. Ada scapula yang fungsinya juga sama, dan humerus fungsinya sebagai tempat melekatnya 13 otot dan ligamen yang menggerakkan tangan dan sikut.
Selanjutnya ada radius yang berfungsi sebagai penyusun kerangka lengan bawah sebagian dari kerangka gerak atas manusia. Selanjutnya ada ulna yang mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Dan ada metacarpus bones proximal phalanx yang berfungsi menghubungkan pergelangan tangan dengan jari. Ada phalangeus fingers yang berfungsi sebagai menghubungkan tulang jari dengan tulang pergelangan. Selanjutnya ada femur atau nama latin dari tulang paha adalah femur tersebut, yaitu merupakan tulang terpanjang yang dimiliki manusia dan juga berfungsi dalam menghubungkan bagian pinggul dengan lutut. Fungsi tulang paha paling utama tentunya dalam menjadi tumpuan seluruh badan. Selanjutnya ada patella yang berfungsi membungkus dan melindungi sendi lutut. Sumsum tulang tersebut. Selanjutnya ada tiba, yaitu sumsum tulang yang memproduksi sel darah di tubuh secara umum. Fungsi tulang pipa adalah sebagai penopang berat badan dan memfasilitasi pergerakan tubuh. Selanjutnya ada fibula yang berada di tungkai bawah yang dihubungkan melalui ligamen dengan ujung tulang kering. Kedua tulang ini berfungsi untuk menstabilkan tubuh ketika berdiri, menyangga otot-otot tungkai bawah, menopang berat badan, dan menggerakkan pergelangan kaki. Selanjutnya ada talus atau talus adalah salah satu tulang penting yang membentuk sendi pergelangan kaki. Talus berfungsi sebagai penghubung antara kedua tulang pada tungkai kaki atau tulang kering dan tulang fibula. Selanjutnya ada yang untuk bagian ototnya, gambarnya seperti ini. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Di sini ada splenius, cervical bursae, gluteus maximus, dan lain-lain. Ini nampak untuk bagian belakangnya. Sedangkan untuk bagian depannya seperti ini. Di sini ada frontalis, orbicularis oculi, orbicularis oris, dan lain-lain. Selanjutnya untuk fungsinya, yang pertama ada splenius yang berfungsi memperpanjang leher dan membantu untuk mempertahankan postur tegak. Yang kedua ada triceps yang berfungsi meluruskan atau menggerakkan tangan. Lalu ada gluteus maximus yang berfungsi untuk meluruskan panggal dengan menarik paha ke belakang saat berjalan, berlari, dan melompat. Selanjutnya ada semitendinous yang berfungsi untuk meluruskan paha di pinggul, menekuk lutut, dan memutar tungkai kaki. Selanjutnya ada semimembranous yang berfungsi untuk meluruskan paha, menekuk lutut, dan memutar tungkai kaki. Ada biceps femoris yang berfungsi untuk meluruskan paha di pinggul, menekuk, dan memutar tungkai kaki. Ada gastrocnemius yang berfungsi untuk menekuk pergelangan kaki dan menarik tumit ke atas saat berjinjit dan juga saat menekuk lutut. Selanjutnya ada soleus yang berfungsi untuk menekuk telapak kaki, penting saat berlari dan berjalan. Selanjutnya ada trapezius yang berfungsi untuk memutar, mengangkat, dan menarik tulang belikat. Ada deltoid yang berfungsi untuk mengangkat lengan menjauhi tubuh ke depan, samping, dan belakang. Selanjutnya ada teres major yang berfungsi untuk mengangkat lengan dan menjaga kestabilan bahu. Ada latissimus dorsi yang berfungsi untuk meluruskan, memutar, dan menurunkan lengan, menarik bahu ke belakang. Ada palmaris longus yang berfungsi untuk pronais dan fleksi pada lengan. Selanjutnya yang terakhir ada gluteus maximus yang berfungsi untuk meluruskan panggal dengan menarik paha ke belakang saat berjalan, berlari, dan melompat. Serta gracilis yang berfungsi untuk menggerakkan paha menjauhi tubuh saat menekuk dan memutar paha. Selanjutnya untuk yang bagian lobus frontal adalah bagian otak besar yang terbesar dan terletak di bagian depan otak. Bagian ini berperan penting dalam mengendalikan gerak tubuh, menilai dan merencanakan sesuatu, memecahkan masalah, serta mengatur emosi dan pengendalian diri. Lalu ada orbicularis oculi, adalah otot di wajah yang menutup kelopak mata. Ini muncul dari bagian hidung tulang frontal, dari proses frontal rahang atas di depan alur lakrimal, dan dari pemukaman anterior dan batas pita fibrosa pendek ligamentum palpebra medial. Selanjutnya ada otot orbicularis oris, adalah otot kompleks pada bibir yang mengelilingi mulut. Ini adalah otot
sphincter atau melingkar, tetapi sebenarnya terdiri dari 4 kuadran independen yang menjalin dan hanya memberikan tampilan melingkar. Selanjutnya ada sternocleidomastoid yang berfungsi untuk mengangkat dan memutar leher. Selanjutnya ada trapezius yang berfungsi untuk memutar dan menarik tulang belikat. Deltoid yang berfungsi untuk mengangkat lengan menjauhi tubuh ke depan, samping, dan belakang. Ada pectoralis major yang berfungsi untuk menarik lengan menuju tubuh dan memutar lengan ke atas dan ke dalam. Ada biceps brachii yang berfungsi untuk menekuk lengan atas di siku dan memutar telapak tangan ke atas. Ada external oblique yang berfungsi untuk menekuk dan memutar tubuh. Ada brachioradialis yang berfungsi untuk membengkokkan lengan bawah siku. Lalu ada rectus abdominis yang berfungsi untuk menekuk tulang belakang dan menarik pelvis ke depan. Selanjutnya ada pectineus yang berfungsi untuk membengkokkan dan menarik paha ke dalam menuju tubuh. Lalu ada vastus lateris yang berfungsi untuk meluruskan lutut, vastus medialis yang berfungsi untuk meluruskan lutut juga, dan tibialis anterior yang berfungsi untuk menekuk telapak kaki ke atas dan ke dalam, serta menjaga lengkung telapak kaki saat berjalan atau berdiri. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini dan pada materi kali ini. Apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.